Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korda Libda Purnama, NIM A1112100105. Ini saya akan memaparkan tugas UTS Hukum Kepegawaian dari dosen pengampu Bu Yudit. Ya, menjelaskan soal nomor pertama, yaitu konkret, ya, upaya konkret dalam reformasi birokrasi di Indonesia bagi aparatur sipil negara. Bisa kita lihat dari beberapa aspek utama, termasuk manajemen, sistem rekrutmen, dan sumber daya manusia. Berikut ini saya akan mencontohkan beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, dari aspek manajemen, yaitu implementasi merit system, penilaian kerja, manajemen talent. Selanjutnya dari sistem rekrutmen, yaitu seleksi terbuka jabatan tinggi. Kedua, netralitas ASN, kompetensi ASN, jaminan sosial, memberikan hak kepada ASN untuk memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan kinerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. Dengan demikian, reformasi birokrasi di Indonesia bagi ASN haruslah difokuskan kepada pengembangan manajemen ASN yang efektif, sistem rekrutmen yang transparan, dan peningkatan kompetensi serta kesejahteraan ASN. Langsung nomor 2A. Menurut saya, urgensi core value, kode etik, dan kode perilaku ASN sangatlah penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara. Sedikit saya jelaskan. Urgensi core value ASN adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seluruh ASN. Core value ASN berakhlak, terdiri dari berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terus kode etik perilaku ASN merupakan implementasi spesifik dari core values yang telah ditetapkan. Kedua kode ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi ASN. Yang pertama, berikut ada beberapa upaya konkret yang dapat dilakukan ASN untuk menjaga konsistensi melaksanakan tugas dan fungsi serta kode etik dan kode perilaku. Yang pertama, internalisasi nilai-nilai dasar, pelatihan internasional core value berakhlak. Yang kedua, implementasi budaya kerja, monitoring dan evaluasi, penyusunan rencana aksi. 5, aktivitas tim agen perubahan. Terus nomor 2B, menurut saya bentuk sanksi yang paling efektif bagi ASN yang melanggar kode etik adalah kombinasi sanksi moral dan disiplin. Sanksi moral seperti pernyataan tertutup atau terbuka dapat memberikan efek jera tanpa merusak reputasi secara drastis. Sementara itu, sanksi disiplin yang lebih berat, termasuk pemberhentian tidak hormat untuk pelanggaran serius seperti korupsi, menunjukkan ketegasan dalam penegakan etika. Dengan pendekatan ini, ASN diharapkan dapat lebih menghargai kode etik dan perilaku yang diharapkan dalam jabatannya. Terus nomor 2C, salah satu fenomena konkret ASN yang melaksanakan kode etik dan kode perilaku dengan baik adalah diskusi sosialisasi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 September. Cara bertema ASN ini berkarakter berkontribusi dan berinovasi, dan dihadiri oleh sebanyak 5 orang ASN milenial. Terus nomor 2D, yang melekat, yaitu profesional yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan undang-undangan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas lurah sebagai ASN yang diatur dalam undang-undang dapat sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lurah memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Mereka merupakan garda terdepan masyarakat, penting dalam
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas taraf hidup. Kelurahan tidak lagi pandang sebagai jenjang terendah dalam struktur piramida pemerintahan, tetapi menjadi entitas otonom yang berlangsung dengan masyarakat. Sebagai pemersatu bangsa, kompetensi ASN sebagai perekat bangsa adalah kemampuan dalam menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Sikap dan perilaku ASN dalam melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Dalam konteks anti korupsi, integritas adalah salah satu nilai yang sangat penting untuk mencegah dan mengurangi korupsi. Berikut adalah 9 nilai integritas yang dapat membantu dalam upaya anti korupsi. Yang pertama, jujur, lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Kedua, peduli, mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Ketiga, disiplin, taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Adil, penting untuk bersikap adil dalam semua keputusan dan tindakan kita, tidak ada diskriminasi atau perlakuan khusus yang tidak adil. Berani, keberanian diperlukan untuk melaporkan tindakan korupsi atau ketidakpatuhan, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan risiko atau ancaman. Sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan, kerja keras, gigih, dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Tanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan. Jadi sekian tugas UTS saya. Terima kasih.